Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul kiamah kelak. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai salah satu tokoh yang menginspirasi dalam memperjuangkan Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hardikusumo. Ki Bagus Hardikusumo merupakan pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Ia dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah. Ia merupakan putra ketiga dari 5 bersaudara Haji Lurah Hashim. Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman. Setelah tamat dari sekolah Ongkoloro 3 tahun tingkat sekolah dasar, Ki Bagus belajar di pesantren Wonokromo, Yogyakarta. Di pesantren ini ia banyak mengkaji kitab-kitab fikih dan tasyawuf. Dalam usianya yang menginjak 20 tahun, Ki Bagus menikah dengan Siti Fatimah, yaitu putri dari Raden Haji Suhud, dan memperoleh 6 orang anak. Setelah Fatimah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah dan dikarunia 3 orang anak. Ki Bagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah yang juga merupakan seorang pengusaha setelah istri keduanya meninggal, dan dari istri ketiga ini ia memperoleh 5 orang anak. Berkat kerajinan dan ketekunannya dalam mempelajari kitab-kitab terkenal, akhirnya ia menjadi orang alim, mubalik, dan pemimpin umat. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Mukadimah UUD 1945 karena ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Peran Ki Bagus sangat besar dalam perumusan Mukadimah UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Selain kegiatan tabligh, Ki Bagus pernah menjadi ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922. Selanjutnya ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM, dan ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai tahun 1953. Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerakan langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Ki Bagus juga sangat produktif dalam menuliskan buah pikirannya. Buku karyanya antara lain Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin. Karya-karya yang lain yaitu Risalah Kantresenan, Poestaka Hadi, Poestaka Islam, Poestaka Isyan, dan Poestaka Iman. Dalam komitmen tersebut, Ki Bagus adalah termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk perkembangan Islam. Bagi Ki Bagus, perkembangan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologis, politis, dan juga intelektual. Ini nampak dalam upaya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama. Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam. Akan tetapi, Ki Bagus dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakunya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan ordonasi 1931. Kekecewaan itu ia ungkapkan kembali saat menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI. Munculnya Ki Bagus Hardikusumo sebagai ketua PB Muhammadiyah adalah pada saat terjadi penolakan politik internasional, yaitu pecahnya Perang Dunia Kedua. Kendati Ki Bagus Hardikusumo menyatakan ketidaksediaannya sebagai wakil ketua PB Muhammadiyah
ketika diminta oleh Mas Mansur pada Kongres ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta. Ia tetap tidak bisa mengelak memenuhi panggilan tugas untuk menjadi ketua PB Muhammadiyah ketika Mas Mansur dipaksa menjadi anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat di Jakarta pada tahun 1942. Apalagi dalam situasi di bawah penjajahan Jepang, Muhammadiyah memerlukan tokoh kuat dan patriotik. Ki Bagus Hadikusumo berani menentang perintah pemimpin tentara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam untuk memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Ki Bagus Hadikusumo menjadi petugas pengurus besar Muhammadiyah selama 11 tahun pada tahun 1942 sampai dengan 1953 dan kemudian wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan digolongkan dalam golongan hamba yang pandai bersyukur. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Nun wal kolami wa ma yasrun wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.